Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Selamat datang di channel Akademi Dayak. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang adat antunan atau adat kebiasaan menurut suku Dayak Kanayat di Kalimantan Barat. Adat ini menyangkut kebiasaan sebetulnya, menyangkut perilaku yang kemudian menjadi antunan atau kebiasaan yang dinuna atau kebiasaan turun-temurun. Tidak seperti adat kepercayaan yang syarat dengan upacara religius dan sakral. Adat antunan ini hanya merupakan kebiasaan semata-mata, walaupun memang di sana sini terkadang terdapat juga unsur sakralnya. Adat antunan ini meliputi panggilan Baparanahi atau panggilan kekeluargaan sesuai hubungan jauh dekatnya dan merupakan tanda atau simbol yang memiliki pengertian tertentu. Yang pertama, mari kita bahas tentang panggilan Baparanahi. Nah, panggilan Baparanahi terbagi atas panggilan Baparanahi kekeluargaan dan panggilan Baparanahi jujuhan menurut garis lurus dan panggilan jujuhan atau keturunan menurut garis samping. Panggilan Baparanahi kekeluargaan misalnya anak laki-laki yang masih kecil dipanggil Otoh atau disingkat Toh. Biasanya ketika memanggil, kamu mau kemana Toh? Sedangkan anak perempuan yang kecil biasanya dipanggil dengan Ukek atau disingkat dengan Kek. Jadi kalau kita bertemu dengan anak perempuan yang masih kecil, selalu dipanggil dengan Kek, jadi tidak namanya. Nah, khusus pada anak yang masih bayi, laki atau perempuan selalu saja disebut dengan Ola. Jadi panggilan Ola ini bukan berdasarkan jenis kelamin anak-anak. Oleh karena itu, ayah atau ibu yang anaknya masih kecil kadang-kadang dipanggil dengan Pak Ola atau We Ola. Demikian pula ada panggilan Pak Otoh atau We Otoh atau Pak Ukek dan sebagainya jika anaknya yang sulung masih kecil dan tetapi bukan bayi. Nah, seorang istri memanggil suami dan sebaliknya merasa kurang pantas jika ia menyebut namanya. Tetapi mereka merasa lebih pantas dengan panggilan Pak atau We Otoh atau Pak atau We Ukek atau Pak atau We Ola. Atau jika anaknya sudah besar, biasa dipanggil dengan Pak atau We Sianu, nama anaknya yang sulung. Misalnya kalau nama anaknya sulung Rano, maka bapaknya atau ibunya dipanggil dengan Pak Rano atau We Rano. Kecuali pada pasangan suami istri yang belum memiliki anak. Mungkin kebiasaan orang Dayak Kanayat itu langsung menyebut namanya. Meskipun demikian, mereka juga kadang-kadang biar lebih halus, lebih sopan, dipanggil dengan Kak atau Di. Maksudnya mungkin kakak atau Madi. Madi itu saudara. Panggilan Pak Uda atau Nauda ditujukan kepada anak laki-laki atau perempuan dari sebelah ayah atau sebelah ibu. Jadi semacam ipar gitu ya, atau sepupu. Sedangkan panggilan Pak Tuha atau Antuha ditujukan kepada abang atau kakak dari sebelah
ayah dan ibu. Nah, panggilan ini biasanya ditujukan kepada siapa saja yang usianya jauh lebih tua dari orang tuanya, dari apakah itu dari lebih tua dari bapaknya atau lebih tua dari ibunya. Jadi saya misalnya ketika saya bertemu dengan abangnya ibu saya, maka saya memanggilnya dengan Pak Tuha. Demikian juga ketika saya bertemu dengan adiknya ibu saya, maka saya panggil Nak Uda atau Pak Uda. Jadi ya kalau di bahasa Indonesia itu seperti paman gitu ya, dipanggil paman. Nah, ini tentu adat sopan santun ya. Adat sopan santun, jadi merasa lebih sopan, kemudian menjadi kebiasaan sehingga kemudian seakan-akan menjadi adat kebiasaan atau adat antunan. Nah, ini ada juga kadang-kadang sanksinya, mereka percaya ada sanksi psikologis terkait itu, misalnya disebut dengan tulah, sebagaimana yang saya sudah sebutkan pada channel saya sebelumnya. Nah, ada lagi panggilan isat atau ise. Panggilan isat atau ise ini adalah panggilan antara adik atau kakak pihak istri dengan adik atau kakak pihak suami dan sebaliknya. Jadi ise ini seperti ipar gitu ya, saudara ipar. Jadi ketika istri atau saudara kandungnya istri abang saya, maka saya memanggilnya ise atau isat. Ada lagi panggilan datu. Panggilan datu ini adalah panggilan menantu terhadap mertua, khususnya kepada laki-laki ya. Misalnya saya memanggil mertua laki-laki saya dengan panggilan datu. Sedangkan mertua saya yang bagian perempuan, artinya ibu kandung istri saya panggilnya dengan tua. Jadi ada datu, ada tua. Ada lagi panggilan terhadap anak-anaknya yang lain. Misalnya jika pihak orang tua ini atau ibu atau ayah dari pihak keluarga orang tua kita adalah ene. Misalnya ene jika ia laki-laki, demikian juga perempuan. Jadi orang tua dari orang tua saya, bapak atau ibu saya selalu panggilnya dengan ne. Itu baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Nah, kadang-kadang yang bahasa juga yang paling sopan terhadap orang-orang yang berumur atau yang lebih tua dari saya atau lebih tua dari orang tua saya, kami orang Dayak Kanayat itu memanggilnya dengan memanggil sebagai kita. Jadi tidak disebutkan nama orangnya juga, tapi dipanggil dengan kita. Jadi ini dirasa lebih sopan. Yang kedua adalah panggilan Baparanahi Jujuhat atau keturunan. Nah, ini panggilan Baparanahi Jujuhat ini merupakan patokannya garis lurus ya. Garis lurus yaitu dihitung sampai 7 keturunan. Dari anak, kemudian ucu, uyut, engke, uyam, cicit, dan ama. Jadi sedangkan panggilan Baparanahi Jujuhat atau keturunan menurut garis samping dihitung sampai turunan ke-9. Kalau tadi garis lurus sampai 7 keturunan, maka garis sampingnya dihitung sampai turunan ke-9. Nah, sedangkan keturunan yang ke-10-nya, ini kalau panggilan Baparanahi dari Jujuhat atau garis samping tadi, sudah dianggap baurangan atau
bukan lagi jujuhan tapi sudah orang lain. Beberapa contoh saya sebutkan, misalnya seet atau tatak pusat atau saudara sekandung. Ini disebut samadiat. Jadi ada istilah samadiat bagi orang yang saudara kandung. Kemudian ada lagi istilah sakadiriat. Sakadiriat ini semacam sepupu sekali ya. Sepupu sekali yang kadang-kadang juga disebut kamar kepala. Kamar kepala. Sedangkan untuk dua madi ene atau sepupu dua kali secara adat disebut sebagai waris atau waris kuat. Ini khusus untuk sepupu dua kali. Kemudian ada dua madi ene sakit. Dua madi ene sakit ini artinya dua kali atau sepupu empat kali gitu ya. Sepupu empat kali ini disebut dengan waris. Waris ini oleh orang Dayak Kanayat disebut juga sebagai sakit. Pada sakit ini ada yang disebut sebagai sakit dantar. Sakit dantar ini waris atau waris yang sama, memiliki warisan yang sama. Nah, ada lagi istilah dantar page. Dantar page ini orang-orang yang sepupu dua kali, sepupu tiga kali itu disebut dantar page. Sehingga kadang-kadang kebiasaan sehari-hari disebut dengan page waris. Nah, istilah page waris, page samadiat, ada page sakadiriat dan sebagainya. Karena tingkat dua madi ene yang mula-mula disebut waris, maka ia disebut sebagai waris kuat atau kepala waris. Jadi kepala waris ini kalau dalam upacara-upacara adat yang diadakan merupakan orang yang dituakan, yang dianggap paling penting untuk misalnya ketika menerima siam atau menerima bagian adat. Kepala waris. Sebutan page samadiat merupakan sebetulnya panggilan yang dirangkum dari tingkat pertama hingga tingkat ke-9 tadi. Jadi kalau sepupu pertama hingga sepupu ke-9 itulah yang disebut sebagai page samadiat. Sedangkan page waris adalah panggilan yang merangkum dari tingkat keturunan ketiga, dua madi ene atau waris tadi, hingga tingkat keturunan yang ke-9 page. Jadi ada istilah kemudian disebut dengan page waris. Nah, ini yang menurut saya harus disampaikan kepada anak-anak kita, sehingga harapannya adat-adat kebiasaan atau adat antunan seperti ini tidak hilang. Ini juga merupakan bukti bahwa orang-orang Dayak Kanayat pada masa lalu adalah orang-orang yang bertindak dan berlaku sopan terhadap sesamanya, bahkan dengan orang lain. Saya kira itu pengantar singkat dari apa yang saya sebut sebagai adat antunan ini atau adat kebiasaan menurut suku Dayak Kanayat di Kalimantan Barat. Sampai jumpa di topik berikutnya. Terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kak Sarababa, Sengat Kak Jo.